Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Brilliant Legacy. Ya, kali ini gue kemarin udah bahas saham Palm ya. Jadi ya total udah ada dua ya. Gue bikin jurnal tuh ya. Yang pertama itu buat contoh di CNMA dan kemarin itu Palm dan hari ini Ken. Ya. Jadi jurnal investasi di saham Ken yaitu PT Kencana Energi Lestari Tbk. Oke. Next kita langsung aja apa nih. Nah, disclaimer ini bukan rekomendasi, hanya hasil analisa saya pribadi ya. Jadi harapannya kalian juga bisa punya analisa sendiri ya. Gitu nanti kalian bikin juga seperti ini. Nggak harus dibikin seperti PowerPoint seperti ini, ya mungkin bisa bikin di Excel aja gitu ya nanti. Apa aja ya poin-poinnya nanti ada juga di sini. Oke, poin pertama yaitu convictionnya. Nanti kalian mungkin kalau dibikin di Excel conviction terus list apa aja nih conviction kalian di saham ini gitu ya. Oke, kalau di Ken ini yang pertama ini menyikapi target emisi nol ya, net zero emission itu pada tahun 2020. Jadi 2060 sorry. Jadi ini memang bakal panjang gitu ya. Kalau perusahaan GCG-nya oke nih, mungkin akan panjang gitu karena memang targetnya itu sampai 2060 untuk net zero emission gitu. Oke, nah untuk beberapa conviction di jangka pendeknya ada beberapa, yaitu yang kedua di tahun 2025 itu baru 14% dari target 23% bauran energi terbarukan. Itu berarti nih di 2025 nggak capai target nih si Om Bahlil itu. Nah mungkin di 2026 kali gitu, tapi ternyata 2026 pun nggak terlalu muluk ya. Jadi di 2026 ini mungkin ya sahamnya juga nggak tahu sih kalau harga sahamnya, tapi mungkin dari sisi apa namanya ya, ekspansinya mungkin nggak terlalu besar mungkin ya, karena memang secara target juga nggak terlalu gede juga gitu ya, cuma naik dari 14 ke 17 gitu. Jadi ya mungkin ini target yang rasional di 2026. Nah mungkin di 2027 2028 nya baru mulai besar kali ya mungkin gitu. Dan target nah ini di 2034 berarti ya 10 tahun lagi lah ya dari sekarang kurang lebih, itu targetnya di 61% gitu. Nah berarti dalam 10 tahun itu kurang lebih peningkatannya akan cukup masif ya. Nah di sini gue tulis artinya masih ada ruang untuk bertumbuh ya, jadi ruang untuk ekspansi bisnis energi terbarukannya nih masih sangat terbuka lebar gitu. Oke. Lalu di sini di yang ketiga bisa realisasi proyek PLTA Salunoling dan PLTS Tobelo. Oke, jadi di public expose-nya dia menjanjikan 2 buah proyek yang akan dilaksanakan, yaitu PLTA Salunoling dan PLTS Tobelo. Seperti itu. Dan yang keempat ini sebenarnya berkaca dari kejadian di Sumatera ya, karena PLTA Pakat itu sempat terkena imbas dan berhenti beroperasi gitu. Nah tapi menurut yang berita yang gue baca sih nggak akan nggak akan lama gitu ya dampaknya seperti itu. Nah nanti gue belum cek lagi apakah sudah mulai beroperasi lagi atau masih nunggu. Nah itu gue belum
cari tahu lagi beritanya. Seperti itu. Dan harapan gue tentunya di conviction gue nih di 2026 sih dia udah bisa beroperasi lagi gitu ya. Jadi mungkin nggak akan jadi pengaruh yang signifikan terhadap keuangannya ya, menurut gue nih, menurut keyakinan saya. Next, jadi convection gue di saham ini ada 4 ya, mulai dari convection terbesarnya ya sampai dipecah-pecah ke convection yang kecilnya nih, seperti itu. Oke, nanti kalau convectionnya ada yang terrealisasi nih, itu gue bisa jadiin ke sini what went well gitu ya. Jadi kalau misalkan conviction yang terdekatnya itu sudah terrealisasi, bisa kita checklist lah. Oke, what went well. Nah, ini hal baik apa yang terjadi gitu ya di dunia ini dan mempunyai pengaruh baik juga ke perusahaan ini, seperti itu. Oke, jadi tadi yang pertama convictionnya, keyakinan kamu terhadap saham ini, kenapa kamu mau masuk saham ini itu ya. Dan yang kedua itu hal baik apa yang terjadi ya. Jadi selama perjalanan kamu investasi di saham ini, hal baik apa yang sudah terjadi gitu. Oke, menurut gua di sini net income tumbuh lebih dari 100%. Seperti itu. Itu berarti dari 2024 ke 2025. Itu ya. Nah, nanti nggak tahu di 2025 ke 2026 seperti apa. Nah, lalu ada berita baru ya, belum lama, masih di bulan-bulan ini juga ya. Itu mereka tekan PJBL itu perjanjian jual beli listrik kalau nggak salah ya, dengan PLN pada tanggal 19 Januari 2026. Nilai kontraknya tuh $25 juta lah, seperti itu. Nah, kalau kemarin sih gue baca-baca ya, PLTS, ini PJBL ini untuk PLTS Tobelo ya. Dan gue baca juga baru akan beroperasi di 2027 ya gitu. Jadi baru bisa jadi revenue tambahan itu di 2027 gitu. Dan potensi revenue-nya itu $1 juta gitu. $1 juta berarti setara 16 miliar lah ya, 16-17 miliar tuh. Oke, nah kalau kita lihat dari net profitnya yang kisaran 25% net profit margin ya, berarti ya bisa jadi tambahan penghasilan di tahun 2027 itu sekitar 4 M-an lah gitu dari PLTS Tobelo ini, seperti itu ya gitu. Tapi nggak tahu ya apakah PLTA dan PLTS ini akan sama ya net profit marginnya. Itu gue belum pelajari lagi. Kalau PLTA ya sekitar 25% tadi tuh. Kalau PLTS nggak tahu apa lebih baik atau malah lebih kecil gitu ya, itu gue belum tahu. Tapi kalau misalkan sama ya tadi, mungkin akan jadi income tambahan sekitar 4M gitu. Nah, yang saldo nolling gue belum cari tahu lagi gitu. Mungkin next akan gue cari tahu. What didn't go well. Nah, hal buruk berarti tadi, hal baik yang terjadi, hal buruk yang terjadi selama kamu pegang saham ini gitu. Nah, hal buruknya yaitu ya 3 Desember itu terjadi bencana tanah longsor di sekitar PLTA Pakat gitu ya, imbas kemarin ya banjir bandang juga di daerah Sumatera gitu. Itu salah satu yang PLTA Pakat ini salah satu yang terdampak gitu. Dan syukurnya kayaknya dia nggak termasuk yang diberhentikan izinnya ya.
Itu kalau kemarin gue baca tuh dari ada 28 perusahaan. Nah itu ada salah satunya juga pembangkit listrik tenaga air tuh PLTA, cuman bukan miliknya Siken kayaknya gitu. Jadi ya masih aman seperti itu ya. Oke, itu what didn't go well di tahun 2025 ya. Semoga tadi ya conviction gue akan pulih dengan cepat dan ya nggak ada hal-hal yang buruk lainnya lah. Oke, dari kesimpulan tadi what went well yang terjadi dan what didn't go well yang terjadi di 2025 dan awal 2026. Actionnya adalah gue akan akumulasi lagi ya. Kalau pas lagi ada dananya gue akan akumulasi lagi kalau harganya dikasih di bawah 1000 gitu. Walaupun gue punya average itu di 800-an ya, gue punya average. Jadi gue udah punya barang juga di sini, mungkin sekitar 20% lah dari portofolio gitu. Nah itu lumayan gede ya. Jadi dari kalau di portofolio gue itu 20% udah lumayan gede tuh, karena sisanya ya kecil-kecil lah gitu. Kebanyakan malah di bawah 10% gitu. Jadi gue ada banyak pegang sahamnya. Oke, itu di PL di KEN. Jadi actionnya seperti ini ya. Syukur ya, nggak tahu ya, karena emang gue punya visi jangka panjang ya. Syukur-syukur masih bisa dibawa ke bawah 1000 lagi gitu ya. Nanti pas ada duitnya bisa masuk lagi. Tapi kalau enggak ya berarti gue akan ya hold dulu dah gitu, wait and see untuk nambah, kalau nambah di atas harga 1000 gitu, seperti itu. Target price ini mirip dengan Palm, jadi gue nggak terlalu menargetkan harganya bakal keberapa gitu ya. Jadi gue sebenarnya pengen lihat aja. Gue akan hold selagi dia terus punya proyek-proyek baru di tahun-tahun kedepannya gitu ya. Dan dari public expose yang terakhir kan ada 2 itu. Nah gue menunggu 2 itu terrealisasi gitu. Kalau 2 itu terrealisasi, nah itu baru gue akan coba kaji ulang ya, potensi cuannya akan jadi berapa, seperti itu. Dan kalau nggak terrealisasi, nah itu mungkin akan jadi action sell mungkin di gua. Jadi kalau dia janjinya nggak terrealisasi gitu ya, yaudah mungkin kita bisa pindahin dulu gitu ke saham yang lain gitu. Karena memang di sini tuh punya apa tadi ya, ruang bertumbuh yang cukup besar gitu ya. Jadi di Indonesia itu baru 14% gitu. Kalau ke 30% aja itu bisa tumbuh 100% kan ya gitu. 100% lebih tuh. Nah itulah yang jadi conviction gue gitu. Karena kedepannya semoga manusia-manusia makin sadar lagi untuk bisa menjaga lingkungan, dan kita bisa gunakan energi baru terbarukan. Seperti itu saja. Sekali lagi disclaimer, ini bukan anjuran jual atau beli saham KEN ini gitu ya. Jadi sekali lagi ini sebenarnya cuma edukasi supaya kalian juga kalau bisa setiap investasi di sebuah perusahaan kalian bikin jurnal investasinya seperti itu. Nggak cuma beli asal-asalan gitu ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa gue share hari ini. Semoga bermanfaat.
Thank you.